Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dadang Haryanto di channel Elaborasi Keilmuan. Jadi teman-teman, video kali ini adalah video presentasi atau review buku seperti video sebelumnya, yang merupakan sebuah skema belajar yang saya terapkan pada saat social distancing seperti sekarang ini. Dan judul buku pada video presentasi atau review buku pada kali ini itu adalah Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Zainuddin Ali MA dan direview oleh junior saya yang bernama Umi Nuril Aini. Jadi saya harap teman-teman atau sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kiranya bisa menonton sampai selesai dan jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman atas apa yang disampaikan. Dan saya harap kepada seluruh teman-teman atau sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kiranya bisa memberikan sebuah pertanyaan atau komentar ketika ada yang tidak dimengerti atau yang tidak disepakati. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Jadi sekian dari saya, langsung saja ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nuril Aini akan mereview bacaan dari buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Zainuddin Ali MA. Mengapa saya mengambil buku bacaan ini? Karena di dalam bangku perkuliahan saya juga mempelajari sosiologi hukum sehingga mempermudah saya untuk mengetahuinya. Jadi biografi penulis Profesor Dr. Haji Zainuddin Ali MA lahir pada tanggal 28 September 1956 dan telah memiliki beberapa karya ilmiah atau buku yang telah diedarkan. Yang pertama, Kewarisan Islam di Donggala, yang kedua, Islam tekstual dan kontekstual, yang ketiga, Hukum Islam dalam kajian syariah dan fikih, dan ada beberapa lainnya. Jadi yang akan kita bahas pertama, pengertian sosiologi hukum. Di dalam buku ini, penulis juga mengungkapkan 4 pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi hukum. Yang pertama, menurut Suharto Soekarto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut R.O.J. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Menurut H.L. Hart, ia tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam negara, di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dengan aturan tambahan, di mana aturan utama di sini merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya latar belakang sosiologi hukum. Orang yang menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Ancelotti pada tahun 1882. Yang bisa dikatakan bahwa sejak saat itu mulailah diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Namun demikian, sosiologi hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu. Ada beberapa, yang pertama filsafat hukum, yang kedua ilmu hukum, dan yang ketiga sosiologi hukum yang kajiannya berorientasi pada hukum. Dan yang lebih jelas yang pertama filsafat hukum. Di dalam kajian ini, filsafat hukum adalah salah satu pokok bahasan dalam aliran-aliran filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme. Aliran ini dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teorinya Stefan Bauer Desrecht. Menurut Hans Kelsen, hukum itu bersifat hierarkis. Artinya, hukum itu tidak bertentangan dari kekuatan yang lebih dari atas derajatnya. Stratifikasi derajat hukum yang dimaksud adalah yang paling bawah adalah putusan badan pengadilan, atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, yang ketiga konstitusi, yang paling atas Brudernorm. Brudernorm bisa, menurut Kelsen, tidak menyebutkan apa itu Brudernorm, namun penafsiran Yudiris yang bersifat meta Yudiris.
Dengan demikian, hanya sosiologi hukum yang dapat mengungkapkan apa itu Grundendorm. Grundendorm adalah dasar atau basis sosial dari hukum yang merupakan salah satu objek pembahasan di dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran filsafat yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum yang pertama mazhab sejarah yang dipelopori oleh Kurt von Savigny. Savigny mengungkapkan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dalam masyarakat. Yang kedua, aliran utility yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Bentham mengungkapkan bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia. Yang ketiga, aliran sosiologikal jurisprudence dari Egon Eggles yang konsepsinya bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yang keempat, aliran pragmatic legal realism dari Roscoe Pound. Konsepsinya law as a tool of social awakening. Yang kedua, ilmu hukum. Kajian ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial banyak mendorong pertumbuhan sosial hukum. Jadi, tidak seperti teori yang diungkapkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen menganggap bahwa hukum sebagai gejala normatif dan seharusnya harus dibersihkan dari anasir sosiologis. Yang ketiga, sosiologi yang berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang berorientasi pada hukum, yang pertama, Max Weber. Saya akan menjelaskan mengenai Max Weber yang terkenal dengan teori ideal tipenya, mengatakan bahwa dalam hukum ada 4 tipe ideal, yaitu irasional formal, irasional material, irasional formil, rasional material. Dan selanjutnya, ruang lingkup sosiologi hukum. Sebelum penulis menguraikan karakteristik sosiologi hukum, perlu dijelaskan lebih dahulu di mana letak sosiologi hukum di dalam ilmu pengetahuan. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, kita berpatokan pada apa yang disebut dengan disiplin ilmu, yaitu di mana disiplin ilmu di sini sistem ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum. Disiplin analitis dapat dikemukakan seperti sosiologis, sosiologis, dan antropologis, sejarah, dan sebagainya. Sedangkan disiplin hukum ada beberapa. Yang pertama, ilmu-ilmu hukum yang terpecah lagi menjadi ilmu tentang kaidah. Yang kedua, politik hukum, yaitu politik hukum yaitu kegiatan memilih dan menetapkan nilai-nilai. Ketiga, filsafat hukum, di mana kegiatan merenung dan merumuskan dan menyusun nilai-nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa letak atau ruang lingkup sosiologi ada 2. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya itu hukum sosial di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dan ciri-cirinya gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga. Contoh kedua, undang-undang mengenai pemilihan presiden secara langsung terhadap gejala politik. Jadi, sejak abad 19 telah diusahakan para sarjana sosiologi dan hukum untuk memberikan batasan-batasan tertentu pada ruang lingkup sosiologi hukum. Selanjutnya, pembatasan dimaksud untuk memunculkan beberapa pendapat secara umum. Dapat dikelompokkan pada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan instrumental, di mana ada pernah mengatakan sebagai yang dikutip oleh Sorjono Soekanto bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari keteraturan dan fungsinya hukum. Tujuan disiplin ilmu hukum di situ untuk mendekatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang
didasari secara rasional dan didasarkan oleh dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat. Oleh karena itu, tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebab sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan oleh hukum agar berlaku secara efisien. Contoh yang kedua, pendekatan hukum alam dan kritik terhadap pendekatan positif. Philip Signick menganggap bahwa pendekatan instrumental tahap menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum. Tahap selanjutnya akan tercapai bila ada otonomi dan ada intelektual. Tahap tersebut akan tercapai bila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi. Para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, karakteristik kajian sosiologi hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa ada beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama deskripsi, yang kedua penjelasan, yang ketiga pengungkapan, dan keempat prediksi. Karakteristik yang pertama, sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik hukum dapat dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Yang kedua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan. Contohnya itu, mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang pengaruh, latar belakangnya, dan lain-lain. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Menurut Sajipto Raharjo, mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretatif, yaitu cara untuk menjelaskan sebab perkembangan secara serta efek dari tingkah laku sosial. Yang ketiga, sosiologi hukum sosiologi hukum senantiasa memberikan kesahihan empiris dari pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan tidak sesuai dalam masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sinilah adalah apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu, bagaimana dalam pernyataannya peraturan hukum itu. Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum. Yang kedua, senantiasa menguji secara data empiris. Yang keempat, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian atau prediksi pengungkapan terhadap tetapi hukum yang perilaku yang menaati hukum dengan perilaku yang setaraf, tidak menilai yang satu dengan yang lainnya. Perhatiannya yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pelajaran yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum tidak membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Selanjutnya, metode pendekatan dan fungsi sosiologi hukum. Metode pendekatan sosiologi hukum, pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada Fakultas Hukum di Indonesia saat ini. Hal itu tidak mengherankan apabila masyarakat yang mendiami ke negara Republik Indonesia masih mengharapkan Fakultas Hukum menghasilkan sarjana-sarjana yang mempunyai keterampilan untuk mengkaji problematika hukum. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian, Fakultas Hukum cenderung untuk memenuhi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum.
Teknologi hukum yang dimaksud di sini adalah menguasai hukum yang sesuai bagi sesuatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum. Hal ini dapat disebut sebagai pengkajian hukum melalui pendekatan yuridis normatif. Selain pendekatan yuridis normatif, dalam kajian hukum tersebut, hukum juga mempunyai sisian lainnya, yaitu hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum yang dimaksud di sini bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mempelajari hukum tentang kenyataannya yang demikian itu, maka harus dikeluarkan dari batas-batas peraturan hukum yang mengamati peraturan praktik-praktik hukum atau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat. Yuridis empiris atau bisa disebut sebagai sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempunyai dalam ilmu pengetahuan dapat diketahui dari mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut dapat diharapkan untuk mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Selanjutnya, perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif. Ada beberapa. Yang pertama, sosiologi. Untuk membedakan pendekatan sosiologi dari pendekatan yuridis dan empiris, perlu diuraikan beberapa. Yang pertama, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, seperti secara empiris dan analitis. Contohnya, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri dari satu orang, maka ia harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Namun dalam hal ini tidak efektif karena ada beberapa orang laki-laki atau suami yang beristri lebih dari seorang di Kota Palu tanpa mendapatkan izin dari pengadilan. Yang kedua, antropologi hukum. Antropologi hukum yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana menyelesaikannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern. Yang dimaksud masyarakat sederhana di sini adalah adanya putusan ketua dewan. Contohnya, adanya keputusan dewan masyarakat adat, namun pada masyarakat modern dapat disebut adanya putusan hakim melalui pengadilan. Yang ketiga, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Contohnya, dapat dikemukakan bahwa perwujudannya adalah ditaati dan dilanggarnya hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Yang keempat, sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau Hindia Belanda sampai sekarang. Contohnya, bagaimana keadaan hukum Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Hal ini tampak bahwa ada hukum peninggalan Belanda yang masih dipergunakan secara lengkap. Jadi tanpa ada tambahan dan pengurangan seperti diberlakukannya kembali. Yang kelima, perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem-sistem antar negara atau suatu negara. Contohnya hukum adat Batak dan hukum adat Minangkabau, seperti garis kekerabatan atau garis kewarisan. Selanjutnya, hukum sebagai social control. Social control biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah yang berlaku. Perwujudan social control mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, atau konsolidasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu anggaran yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan atau sanksi negatif bagi pelanggarnya. Dalam hal ini, bila di kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif dari seluruh warga kelompok yang mungkin dikuasakan oleh pihak tertentu
pada kompensasi standar atau patokannya adalah kewajiban di mana inisiatif memprosesnya pada pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi oleh pihak lawan melakukan kompensasi. Ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, seperti halnya pihak pemidanaan yang bersifat akusator. Perbedaan ini berbeda dengan terapi maupun konsolidasi. Sifatnya remedial, artinya mengembalikan situasi atau interaksi sosial pada keadaan yang semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi standarnya adalah formalitas, keseringan, dan kesepadanan yang disebut keharmonisan. Selanjutnya, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut sebagai alat pengubah masyarakat. Yang dimaksud dari crossbone adalah proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi bisnis yang diperkenalkan dari norma baru. Alat pengubah masyarakat yang dimaksud dari anarospo dianalogikan sebagai analogis mekanik, di mana bisa dilihat dari perubahan industri dari nilai dan norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili secara seimbang. Interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, studi tentang aspek sosial aktual dari lembaga hukum. Yang kedua, tujuan dari peraturan hukum yang efektif. Yang ketiga, studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum. Yang keempat, studi tentang metodologi hukum. Yang kelima, sejarah hukum. Yang keenam, arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus individual yang berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak. Keenam, langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan interpretasi. Sehingga perlu ditegaskan bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan kajian sosial masyarakat melalui bantuan ilmu ke sosiologi hukum memiliki norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi. Unsur-unsur tersebut dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam atau civil law. Melihat dari keberadaan hukum berkembangnya, natural law atau hukum alam menganjurkan konsepsi-konsepsi, norma dan nilai yang ditemukan dan disusun dari hasil pelaksanaan interpretasi. Analogi itu dikembangkan sehingga dapat melakukan usaha untuk pengembangannya ke dalam suatu sistem hukum atau legal system. Selanjutnya, basis sosial hukum serta hukum dan kekuatan sosial. Yang pertama, paradigma sosiologi hukum. Paradigma atau model sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Berikut ini beberapa dikemukakan pengaruh timbal balik. Yang pertama, kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial dimaksud di sini adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Contohnya Yayasan Masyarakat Indonesia Baru atau YAMIBA. Hukumnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial dimaksud di sini adalah suatu lembaga yang diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Contohnya desa. Hukumnya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, stratifikasi dimaksud di sini pelampiasan sosial yang ada dalam masyarakat. Namun stratifikasi dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum seperti pasal 27 ayat Undang-Undang 1947 tentang undang-undang tidak membedakan meskipun ada beberapa lapisan masyarakat. Yang keempat, kehidupan dan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan di sini diatur oleh hukum. Contohnya dapat diungkapkan bahwa presiden kekuasaan dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kelima, interaksi sosial. Yang dimaksud di sini adalah hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Perubahan sosial di sini yang dimaksud yang pertama, perubahan sosial memengaruhi perubahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, perubahan hukum menimbulkan perubahan sosial seperti Undang-Undang Narkotika tahun 1976 sebagai perubahan dari peninggalan Belanda bukan hanya pada pemadat tetapi juga penanam dan pengedar juga mendapat juga hukuman yang berat, khusus pada masyarakat petani yang tidak mengetahui bahwa tanaman ganja dilarang atau petani tidak tahu apa itu narkotika. Yang ketujuh, masalah sosial. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan kejahatan. Contohnya hukumnya KUHP dan acara pidana. Selanjutnya, hukum sebagai tingkah laku sosial, di mana penulis di sini lebih cenderung ke contohnya. Salah satu tempat rekreasi di Indonesia adalah Tanjung Karang, sebuah pemandangan di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang memperlihatkan sejumlah pasir putih yang mengelilingi pinggir laut yang luas. Tampak perahu nelayan yang di permukaan laut. Kelihatan orang-orang, kelompok, atau suatu bentuk pula tertentu. Bagi seorang turis atau yang awam, pola kegiatan ini tampak tidak teratur dan tidak tertib, malahan anarkis. Namun bagi seorang pengamat atau peneliti seperti Sajipto Raharjo dan Ahmad Ali, pemandangan ini memiliki petunjuk sebagai dalam penangkapan ikan, sistem perekonomian yang kompleks. Ternyata penduduk memiliki organisasi yang terperinci dalam pengelompokan tugas dan dalam pembagian fungsi sosial yang sudah diletakkan terlebih dahulu. Selanjutnya, hukum dan kewenangan dalam penyelidikan masyarakat dimulai dari kelompok kecil, yaitu merupakan molekul-molekul kehidupan sosial. Di dalamnya individu-individu sebagai atom masing-masing memperoleh tempat dan peran mereka masing sendiri-sendiri. Oleh karena itu, bila diajukan suatu tujuan kelompok yang jelas dalam stabil, maka dapat dijumpai pengulangan tingkah laku atau hubungan timbal balik pada anggota-anggota masyarakat dalam jumlah yang tinggi, sehingga pola hubungan timbal balik antara peran yang satu dengan peran yang komplemennya dapat diramalkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa kenyataan individual adalah unit terkecil dalam melanjutkan interaksi yang lainnya, mula-mula dalam keluarganya dan kemudian sebagai anggota dari kelompok sosial yang lainnya. Melalui partisipasi individu, itu dapat di dalam kehidupan masyarakat menjadi kelompok instrumen dan memenuhi kebutuhannya. Kelompok itu sendiri mungkin menjadi objek dari kebutuhannya, dan mungkin juga sebagai sarana untuk memenuhi suatu kebutuhan dari kelompok lainnya. Selanjutnya, hukum dan kekuatan sosial. Di dalam setiap masyarakat terdapat kekuatan sosial yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat. Bagi hukum yang penting diperhatikan adalah penggunaan kekuatan sosial yang merugikan negara dan masyarakat. Di dalam masyarakat Kota Jakarta misalnya, ada 4 kekuatan sosial yang perlu diungkap dari sekian banyak kekuatan sosial lainnya yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, kekuatan uang. Sejak bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional, pada pokoknya pembangunan ekonomi, terjadilah suatu proses perubahan sosial yang tidak kunjung berhenti di dalam masyarakat kota, terutama di dalam kota masyarakat Jakarta. Sebelum tahun 1977, tahun pertama Pelita 1, para pejabat kekuasaan menduduki status sosial yang paling tinggi dalam stratifikasi sosial. Para murid sekolah menengah dan para mahasiswa perguruan tinggi beridam-idamkan menjadi pegawai negeri bila nanti sudah lulus sekolah. Mengenai gaji PNS terhitung rendah dan selalu berkurang karena dimakan oleh inflasi, namun gengsi kekuatan dan kehormatan tetap menarik. Namun, sesudah dimulai pembangunan ekonomi, yang diidam-idamkan itu mulai berubah. Selain itu, pihak pemerintah dalam penilaian hasil pembangunan sebagian besar menggunakan angka-angka demikian hasil ekonomi.
Akibatnya, ukuran status sosial bergeser pada kekuasaan jabatan, pada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Para pejabat sipil dalam pemerintahan juga demam uang itu, sebagian untuk menutupi keperluan hidup yang tidak dapat dicukupi dari gaji yang resmi, dan sebagian juga dengan gaya hidup, menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup swasta. Banyak yang berpendapat bahwa legal atau tidak legal, yang penting mendapatkan uang. Selain pendapat itu, kedengarannya halal dan tidak halal, yang penting dapat uang. Pendirian itu membuka jalan untuk korupsi, dan kemudian berkembang menjadi polusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, kekuatan politik. Di dalam sistem demokrasi Indonesia, masyarakat berhak, bahkan wajib berpolitik untuk menentukan haluan negara, membuat undang-undang, dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara. Hukum dibentuk untuk sesuai politik di masyarakat. Hukum terbentuk di dalam wujud undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang mendiami Republik Indonesia harus tunduk kepadanya, tidak terkecuali pada organisasi-organisasi atau tokoh-tokoh politik yang menyusun undang-undang, seperti yang diketahui oleh umum bahwa polisi lalu lintas bertindak keras pada peraturan di jalan umum apabila mana si pelanggar itu adalah orang yang tidak termasuk tokoh pemerintah atau tokoh politik. Namun sikap polisi menjadi lunak apabila mereka tahu pelanggar ini adalah orang penting di bidang politik atau pemerintahan. Alasan itu bersikap lunak adalah hendak ikut menjaga wibawa pemerintah dan negara. Yang ketiga, kekuatan massa. Contohnya, bila suatu pelanggaran hukum dilakukan satu orang atau dua orang, mudah penegak hukum untuk menemukan pelakunya. Kekuatan hukum ini lebih besar dari kekuatan si pelanggar hukum. Akan tetapi, bila pelanggar hukum di suatu masa, dalam arti banyak orang yang bersama-sama berbuat sesuatu, maka pelanggar hukum kekuatannya tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya. Karena perbuatan massa itu perbuatan temporer saja, seperti perbuatan massa hampir setiap warga negara ketika Amerika dan Inggris melaksanakan penyerangan ke Irak sampai menumbangkan pemerintahan Presiden Saddam Hussein pada tanggal 10 April 2003. Pada masa itu dapat diredakan sekelompok keamanan yang dilengkapi peralatan senjata. Meskipun sukar, tidak mungkin penegak hukum, tidak semua orang yang dalam masa itu dapat dilakukan pengadilan. Selanjutnya, teknologi baru. Yang keempat, teknologi baru. Hasil-hasil yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan yang bisa disebut teknologi digunakan untuk manusia sebagai kehendaknya. Kehendak itu mungkin sesuai dengan kehendak hukum yang berlaku di masyarakat, tetapi juga dapat bertentangan dengan hukum. Di dalam masyarakat, teknologinya dalam jangka waktu yang lama sekali tidak berubah. Cara orang menggunakannya, pelanggaran hukum sama sekali tidak berubah. Oleh karena itu, lembaga pembuat hukum tidak terlalu susah untuk dengan hukumnya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulannya dari beberapa pemaparan materi bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan. Akan tetapi banyak tidak dipatuhi oleh masyarakat sendiri. Mengapa masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut? Karena untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat memahami sosiologi hukum, yang dimana sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat secara empiris dan analitis. Dengan mempelajari sosiologi hukum, dapat ditampilkan dengan analisis sebanyak mungkin kondisi-kondisi aktual dalam masyarakat sehingga hukum dapat diberlakukan secara efektif. Buku ini juga mengkaji secara panjang lebar prinsip-prinsip dasar yang penting dalam kajian sosiologi hukum. Semua dituangkan dalam utuh, runtun, dan jelas. Selain orientasi teoritis, pembahasan disertai dengan contoh-contoh kasus, fakta-fakta historis mengenai kepatuhan hukum dalam masyarakat. Contoh-contoh kasus penerapan aturan-aturan hukum semuanya dituangkan dalam luas dan padu untuk memberi gambaran sejauh mana sosiologi hukum memainkan peran
peran mengubah sikap masyarakat untuk menjunjung tinggi aturan-aturan hukum positif di tanah air. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Ada kata bijak dari saya, keluarlah dari zona nyamanmu, maka raihlah mimpi-mimpimu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video presentasi atau review buku dari junior saya, Umi Nuril Aini. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Tulis di kolom komentar. Dan ingat, jangan lupa tekan tombol like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.